Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah jadilah pribadi yang berguna. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam Filemon 1 ayat 9 hingga 11 mengatakan, "Aku, Paulus, mengajukan permintaan kepadamu, Filemon, mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku." Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Filemon pasal 1 sehingga pasal yang ke-25. Nah, surat Paulus kepada Filemon adalah contoh indah tentang kasih, pengampunan, dan pemulihan hubungan. Paulus menuliskan dengan penuh kasih sayang untuk memohon agar Filemon menerima kembali Onesimus, hambanya yang telah melarikan diri, bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Ilustrasi: seorang anak pemungut sampah ditanya tentang cita-citanya. Dengan jujur dia menjawab, "Agar saya memiliki gerobak atau kereta sorong yang lebih besar." Nah, sekilas impian ini mungkin kelihatan kecil dan tidak bermakna. Namun ada orang yang melihat potensi dalam diri anak seperti itu. Dengan penuh harapan mereka mendirikan sekolah percuma, pusat latihan kemahiran kerja, dan perpustakaan agar anak-anak ini dapat memperluaskan wawasan, membina cita-cita, dan akhirnya menjadi lebih berguna. Sahabat yang dikasihi, Onesimus yang disebut dalam surat Paulus kepada Filemon dahulunya seorang yang dianggap tidak berguna. Bahkan pikirannya yang sempit telah mendorongnya untuk memilih jalan pintas yang merugikan tuannya, sehingga akhirnya dia meringkuk di dalam penjara. Namun, Tuhan mempertemukannya dengan Paulus. Melalui Paulus, Onesimus mengenal kebenaran dan berubah menjadi seorang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan dan sesama. Sahabat yang dikasihi, perhatikan bagaimana Paulus memandang Onesimus. "Anakku berguna, buah hatiku, saudara yang dikasihi." Malah, menurut catatan sejarah, Onesimus kemudian memimpin jemaat di Efesus dan bersama Polikarpus digunakan Tuhan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang kini dikenali sebagai Perjanjian Baru. Siapa sangka seorang yang dahulunya tidak berguna akhirnya dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Saat kita melihat orang lain yang hidupnya berantakan atau terbatas cita-citanya, adakah kita melihat mereka sebagai sesama manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan? Adakah kita berusaha untuk menolong mereka supaya hidup mereka mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta? Atau mungkin kita sendiri merasa tidak berguna? Ketahuilah bahwa Tuhan sanggup menjadikan kita Onesimus yang seterusnya. Itu makanya saudara, hidup yang berguna adalah hidup yang mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Tuhan boleh memakai siapa saja, termasuk Anda dan saya, untuk tujuan Tuhan yang mulia. Itu makanya doa kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau melihat nilai dalam diri kami, walaupun kami sering merasa tidak berguna. Pakailah hidup kami agar dapat mencerminkan kemuliaan-Mu. Dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat melihat potensi orang lain dan menolong mereka untuk menjadi berguna bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.